Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhardin, guru SMP Negeri 17 Kendari. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sekilas tentang pengembangan literasi dan numerasi berbasis aset yang dikemas dalam dua buah bentuk tulisan yang bertajuk Keringat Pak Udin di Pelupuk Mata. Buku Keringat di Pelupuk Mata. Melalui buku ini terlihat jelas bagaimana seorang guru bernama Suhardin yang berjuang untuk membuat sekolahnya terkenal dalam berbagai kegiatan. Kisahnya dimulai dari cerita sekolah UBI. Mereka berhasil menang sebagai juara pertama dalam lomba keunggulan pembelajaran. Pada cerita selanjutnya terlihat jelas bahwa sosoknya sebagai guru inspiratif dan mampu memotivasi. Pak Udin merupakan judul bacaan kedua. Cerita inspiratif ini telah dimuat pada blog guru. Terdapat 70 bagian yang berisi kisah pengalaman seorang guru dalam ikut bergerak menapaki zaman yang terus berkembang. SMP Negeri 17 Kendari saat ini sudah jauh berbeda. Kebun ubi, padang ilalang, dan kondisi jalan sudah berwajah kota. Berawal dari sekolah sehat, berwawasan lingkungan hidup, dan adiwiyata, mulai berbenah menggapai prestasi. Menjadi ketua tim tentu memiliki tanggung jawab yang besar saat itu. Semenjak sekolah berdiri, pengabdian pun telah mencapai lebih dari 26 tahun. Setelah setahun berlalu, mulai menggagas komunitas menulis 17. Alhamdulillah langkah itu telah banyak memberikan dampak prestasi bukan hanya bagi sekolah, namun siswa dan diri sendiri. Motor butut ini telah menemani pengabdian dalam berdedikasi, meraih berkah Allah di 3 sekolah dengan 3 kecamatan yang berbeda. Hal itu karena pemenuhan jam mengajar yang kurang dalam meraih syarat penerima tunjangan sertifikasi guru. Bagi seorang ayah dengan 10 bersaudara, dana itu adalah berkah yang sangat bermanfaat. Dana itu juga sangat penting, bukan hanya untuk kebutuhan pengembangan profesi, namun sebahagian digunakan dalam kegiatan komunitas menulis 17 saat itu. Yang pertama di SMP Negeri 17 Kendari berasal dari komunitas ini. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, rahmat itu berlangsung. Dan medali emas pertama untuk Sulawesi Tenggara juga didapat dari komunitas ini. Dan alhamdulillah pula kegiatan jurnalistik sekolah untuk SMP Negeri 17 Kendari itu masuk dalam level nasional sebagai finalis di tingkat nasional. Mari kita menyimak lembaran literasi berikutnya dari buku ini. Upaya menerbitkan buku antologi siswa telah mendorong rekan-rekan lain melakukannya saat ini, namun bukan lagi bersifat swadaya. Zaman yang terus berkembang mendorong diri mengembangkan komunitas menulis dalam bentuk digital. Kisah tersebut dimuat dalam cerita Pak Udin secara online. Kini telah banyak inovasi yang telah dibuat dalam kegiatan literasi dan numerasi. Saya akan mengambil satu pengembangan profesi guru yang berdampak pada siswa. Bagaimana sih melatih numerasi siswa? Materinya tekanan pada zat cair. Pada tahun sebelumnya terdapat inovasi numerasi media fotometer sederhana. Pemanfaatan aset yang mudah didapat ini menjadi salah satu judul dalam buku Eksperimen Sains Murali yang telah diterbitkan. Rancangan alat ini digunakan untuk mengukur tekanan zat cair pada tumbuhan. Hasil pembelajaran yang telah dicapai mengantarkan media ini sebagai juara kedua lomba kreativitas guru di tingkat nasional.
Prestasi ini telah memberikan semangat untuk terus berkreasi. Hasilnya, bekal terasi mampu menjadi media pembelajaran terbaik pada Lomba Inovasi Pembelajaran Guru di tingkat nasional. Zaman terus bergerak, begitu pula dengan bakat peserta didik dalam berkreasi maupun dalam belajar. Minat anak ini dalam memanfaatkan media digital dijawab dengan pemanfaatan blog guru dan pembuatan video pembelajaran. Setelah video penyebaran tanaman menemukan takdirnya sebagai pemenang sayembara nasional, Tamu Saga mengikuti jejaknya. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan zat cair pada media yang berbeda-beda ini menjadi pemenang video numerasi guru SMP tingkat nasional. Media originalnya menjadi juara pertama kategori inovasi guru SMP tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Cerita dedikasi ini telah ditayangkan pada media elektronik lokal maupun nasional yang bertajuk Inspirasi Indonesia. Inilah sebagian cuplikannya melalui TVRI Sulawesi Tenggara. Sebagai seorang guru, Suhardin percaya bahwa ia harus ikut berkembang agar dapat terus memberikan pengabdian terbaik bagi anak-anak bangsa. Ia tidak terpaku pada metode pembelajaran lampau dan senantiasa membuka diri untuk terus belajar agar mampu beradaptasi di tengah banyaknya guru-guru muda yang bermunculan. Suhardin tidak ingin terkungkung dengan zaman, sebab ia tahu betul bahwa ilmu pengetahuan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Saya mengenal sosok Pak Suhardin sebagai guru yang penuh inovasi dan menjadi inspirasi buat saya. Dia mampu mengubah kelas yang awalnya lesu dan tidak bersemangat menjadi seru, ramai dengan inovasi-inovasi yang dia hadirkan. Segala pengabdian dan dedikasi beliau sudah tertuang di dalam buku ini, Keringat di Pelupuk Mata.